Mungkin banyak dari kalian yang ngebayangin kalau anak muda bangun usaha itu kayak di film-film ya. Punya ide gila, ngoding di garasi, tahu-tahu jadi pengusaha sukses. Keren sih, tapi faktanya kenyataannya itu 90% startup gagal. Jadi di satu sisi kita punya mimpi sukses instan. Tapi di sisi lain ada fakta yang brutal. 90% gagal total dan cuma segelintir banget yang bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Ada jurang yang, wah gede banget nih antara mimpi dan kenyataan ini. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa begini? Kok angka kegagalannya bisa setinggi itu? Nah, inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng. Biar lebih kebayang skalanya, lihat deh angka ini. 95. Tahu nggak ini angka apa? Setiap menit ada 95 startup baru yang lahir di seluruh dunia. Setiap menit. Jadi bisa dibayangin ya betapa ramainya dan kompetitifnya arena ini. Oke, mari kita mulai investigasi kita dengan melihat tersangka-tersangka utamanya, alias alasan paling umum kenapa startup bisa gagal. Menurut banyak banget penelitian, penyebabnya tuh biasanya muter-muter di 3 hal ini. Pertama, gagal dapat investor baru. Kedua, produknya ternyata nggak dibutuhin sama pasar. Atau ketiga, ya kalah saing. Ini semua alasan yang masuk akal. Tapi, apa ceritanya sesimpel itu? Nah, ini dia pertanyaan lanjutannya. Coba bayangin, kalau sebuah startup udah punya dana melimpah, pelanggannya juga banyak, apakah itu artinya posisinya udah pasti aman? Jawabannya, belum tentu. Kita lihat aja fenomena bakar uang. Ada perusahaan yang sama-sama jor-joran promo, kasih gratis ongkir, bahkan ngundang idol K-pop. Tapi hasilnya bisa beda jauh banget. Satu sukses besar, yang satunya lagi harus banting setir total biar bisa selamat. Jadi jelas punya uang dan pelanggan aja tuh nggak cukup. Nah ini yang bikin kita harus gali lebih dalam lagi. Soalnya di luar alasan-alasan tadi ada celah-celah tersembunyi di dalam perusahaan itu sendiri yang sering banget jadi akar masalahnya. Ada analogi yang pas banget buat ngejelasin ini. Bayangin perusahaan itu sebuah mobil dan dana dari investor itu bensinnya. Kalau mesin mobilnya rusak, misalnya manajemen keuangannya berantakan, mau diisi bensin sebanyak apapun, ya mobilnya udah bakal jalan kan? Uangnya cuma bakal habis kebakar sia-sia. Selain itu, ada juga penyakit internal lainnya. Misalnya nggak punya visi jangka panjang, jadi cuma ikut-ikutan tren sesaat. Atau yang paling sering kejadian, nggak bisa beradaptasi. Banyak pendiri startup yang keralung jatuh cinta sama ide awalnya, jadi pasarnya udah berubah pun mereka tetap kekeh, nggak mau berubah. Padahal kalau kita lihat datanya, lebih dari separuh startup yang sukses itu pernah melakukan pivot atau ubah haluan bisnisnya paling nggak sekali sebelum akhirnya berhasil. Jadi kemampuan buat adaptasi itu krusial banget. Oke, kita udah bahas soal dana, pasar, visi, tapi ada satu faktor lagi, satu faktor fundamental yang sering banget kelewat, yang menurut para ahli adalah biang keladi sebenarnya dari semua kegagalan ini. Dan ini dia momen pencerahannya. Menurut seorang ahli yang udah kenyang lihatan jatuh bangunnya startup, faktor terpenting saat ini adalah sistem operasional. Bukan cuma soal ide atau uang, tapi gimana cara perusahaan itu dijalankan dari hari ke hari. Coba deh pikirin, setiap tahun ada sekitar 50 juta startup baru yang lahir. Tapi anehnya, tingkat kegagalannya dari dulu sampai sekarang ya stabil aja di atas 90%. Ini nunjukin ada masalah sistemik yang belum banyak orang sadari. Analogi steak ini bener-bener ngegambarin situasinya. Bayangin kalian mau masak steak. Bahannya udah paling top, daging wagyu, bumbunya lengkap. Ini ibarat ide yang brilian dan modal yang kuat. Tapi kalau cara masaknya kacau, apinya kegedean, lupa diaduk, hasil akhirnya apa? Ya steak gosong. Gagalnya bukan karena bahannya jelek, tapi karena prosesnya, cara kerjanya, berantakan. Oke, setelah kita tahu masalah utamanya ada di operasional yang kacau, sekarang pertanyaannya, solusinya gimana? Gimana caranya membangun sistem yang benar supaya nggak gosong? Di era digital kayak sekarang, jawaban yang paling jelas ya teknologi. Riset dari McKinsey bahkan menunjukkan kalau bisnis yang pakai sistem digital untuk operasionalnya itu bisa meningkatkan produktivitas sampai 30%. Itu angka yang gede banget loh. Salah satu solusinya adalah pakai platform yang all-in-one atau terintegrasi, contohnya seperti Odoo.
Bayangin deh semua urusan bisnis dari penjualan, pengadaan barang, ngawasin produksi, sampai bikin laporan keuangan bisa dikelola dalam satu sistem aja. Semua tim jadi nyambung, nggak ada lagi tuh drama miskomunikasi. Intinya, tujuannya itu bikin kerjaan sehari-hari jadi sesimpel dan seefisien mungkin. Tim keuangan tinggal klik buat narik laporan, tim produksi tinggal lihat dashboard. Jadi, waktu dan energi mereka bisa dipakai buat mikirin hal-hal yang strategis, bukan terjebak di kerjaan manual yang itu-itu lagi. Nah, ini semua membawa kita ke pelajaran paling penting dari semuanya. Sebuah prinsip yang kayaknya harus dipegang sama setiap orang yang mau bangun usaha. Ini benar-benar kayak bangun rumah. Sistem operasional yang kuat itu ibarat fondasi yang kokoh. Kalau fondasinya kuat, mau dibangun jadi gedung 10 lantai pun bakal aman. Tapi kalau fondasinya rapuh, baru dibangun 3 lantai aja, kena guncangan dikit udah bisa roboh. Tentu aja ya, tujuan kita ngebahas ini semua bukan buat nakut-nakutin atau bikin kalian jadi pesimis. Justru sebaliknya, dengan kita belajar dari kegagalan orang lain, kita bisa lebih pintar dan nggak jatuh ke lubang yang sama. Jadi, pesan terakhirnya sederhana aja. Jangan pernah berharap bisnis bisa tumbuh kencang kalau fondasinya berantakan. Bangun sistemnya dulu, baru kejar pertumbuhannya. Jangan sampai kebalik.